Jadi permohonan konteksius itu kami ajukan tanggal 1 Desember 2025 di Pengadilan Agama Bandung. Adapun dasar diajukannya untuk legalitas penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum Bunda Lina. Jadi permohonan ahli waris konteksius itu bersifat adanya sengketa, dalam arti ada beberapa pihak yang memang tidak setuju atau tidak sepakat untuk sama-sama mengajukan permohonan ahli waris. Jadi bentuknya kontensius karena di sini ada pihak yang memang tidak mau ikut mengajukan permohonan. Jadi ada pemohon dan termohon. Untuk update sendiri, ini untuk panggilan sidang itu sudah ada 4 kali ke pihak termohon. Nah ini kedepannya tanggal 27 Januari akan memanggil Pak Sule sebagai wali dari anak bungsu ya, anak bungsu almarhum dari suaminya yang bernama Sule itu, dan anak bungsu itu adalah Ferdinand. Jadi untuk Pak Sule sendiri dipanggil, kenapa? Karena memang dia sebagai wali dari Ferdinand, ya, karena Ferdinand itu masih di bawah umur. Jadi keinginan Kang Teddy ini memang dari awal itu kan ada musyawarah ya, duduk bersama. Kenapa? Bagaimanapun juga ini ahli waris, bagaimanapun juga pewaris sudah meninggal dunia 6 tahun yang lalu. Jadi bagaimanapun itu kewajiban dari ahli waris memang harus mengurus ya. Jadi baik itu berupa hak waris atau ahli waris, penetapan ahli waris dan lain sebagainya. Akan tetapi yang kami ajukan di Pengadilan Agama tidak ada objek warisan. Jadi kami itu mengajukan hanya siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum. Untuk perkembangan saat ini Dede Bintang alhamdulillah baik ya, dalam keadaan sehat. Jadi insya Allah rencana tahun depan akan masuk sekolah SD. Kabar Kang Teddy sendiri baik ya, kemarin kan ikut sidang ya, terakhir di Pengadilan Agama. Kondisinya saat ini memang dia sedang merintis usaha kecil-kecilan ya, membuka kafe di bukan kafe ya, mungkin kayak tempat nongkrong ya biasa yang kecil-kecilan di Kota Bandung. Jadi alasan menempuh jalur hukum, kenapa? Karena memang kami butuh legalitas dari ahli waris. Penetapan ahli waris kami sangat butuh karena untuk administrasi dan kepastian hukum Dede Bintang dan Pak Teddy sendiri untuk kedepannya. Keinginan Kang Teddy untuk Dede Bintang ya semoga terus sehat, dalam keadaan sehat, terus istilahnya ada rezekinya untuk Dede Bintang supaya bisa sekolah, nanti masuk sekolah SD. Terus mengenai kepastian juga bahwa Dede Bintang sebagai ahli waris dari almarhum. Untuk Teh Putri dan kakak-kakaknya saya kurang tahu apakah masih komunikasi. Yang pasti terakhir kali oleh Kang Teddy di WA Teh Putri mengenai pemberitahuan info persidangan, akan tetapi informasinya memang Teh Putri masih dalam keadaan sibuk. Untuk komunikasi sendiri saya kurang tahu ya dengan Kang Sule atau dengan Rizky, saya kurang tahu. Yang pasti setahu saya kalau komunikasi hanya dengan Teh Putri. Jadi harapannya sampai saat ini Kang Teddy maunya bahwa permasalahan kewarisan, permasalahan ahli waris, inginnya sih dari awal itu ditempuh jalur secara musyawarah ya, mufakat. Kita kan bagaimanapun juga masih terikat hubungan ya saudara antara Dede Bintang dan kakak-kakaknya. Jadi alangkah baiknya kita bisa musyawarah. Alasan kami mengajukan permohonan ahli waris konteksius. Kenapa? Karena ini untuk kepastian dan legalitas dari pemohon, yaitu Pak Teddy dan Dede Bintang, untuk dijadikan ahli waris dari almarhum Lina Jubaidah. Untuk pengajuannya pun memang ini sudah sangat lama ya, dari kepergian almarhum 6 tahun yang lalu.
seharusnya sebagai ahli waris ketika ada pewaris meninggal dunia itu sudah menjadi kewajiban secepatnya untuk mengurus permasalahan waris. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada titik temu dan tidak ada musyawarah. Akhirnya dari pihak kami, dari Pak Teddy sendiri berinisiatif untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Bandung. Jadi ada perbedaannya kenapa kami ajukan permohonan ahli waris kontesius. Kenapa? Karena ketika ada salah satu para pihak ya, ketika tidak sepakat untuk mengajukan permohonan secara bersama-sama, ini namanya menjadi kontensius, adanya perlawanan. Jadi disebutnya permohon dan termohon. Sedangkan perbedaan dengan gugatan waris itu sendiri, karena permohonan itu sifatnya hanya penetapan saja siapa saja ahli waris, berbeda halnya dengan gugatan. Kalau gugatan itu ada objek warisan. Yang kami ajukan saat ini hanya penetapan ahli waris, bukan ke objek warisan. Jadi kenapa Kang Sule kami jadikan sebagai termohon? Karena Kang Sule itu sebagai wali dari anak yang paling kecil, yaitu Ferdinand, karena Ferdinand masih di bawah umur. Jadi Kang Sule kami tarik sebagai wali dari Ferdinand. Jadi ketika almarhum meninggal dunia, itu kan meninggalkan ahli waris dengan beberapa kategori, yaitu suami sah yang ditinggalkan, anak-anak kandung yang ditinggalkan, orang tua yang masih hidup. Jadi ketika pewaris meninggal dunia, itu kategori golongan pertama yang berhak menjadi ahli waris adalah suami atau istri yang ditinggalkan, yang kedua anak-anak kandung, yang ketiga orang tua yang masih hidup. Jadi bagaimanapun juga kedudukan Dede Bintang dan Pak Teddy ya, itu mutlak atau memang hukumnya wajib menjadi ahli waris dari almarhum Lina Jubaidah. Jadi sidang memang sudah agenda keempat kali. Jadi adapun panggilan termohon itu sudah 2 kali. Nah yang terakhir pemanggilan itu Kang Sule di tanggal 27 Januari, karena itu memang ada perbaikan sedikit gugatan, karena awalnya yang menjadi wali itu adalah Arizky, akan tetapi perbaikan dari majelis hakim bahwa yang menjadi wali dari Ferdinand karena masih ada orang tuanya adalah Kang Sule. Jadi adanya pemanggilan Kang Sule itu ada perbaikan dari majelis hakim. Kondisi Kang Teddy juga, secara psikologi sih, secara ini aman-aman aja ya, baik-baik aja kondisinya, karena dia secara kondisi sudah ikhlas ya menerima keadaan saat ini. Yang pasti bahwa Kang Teddy itu yang dia pikirkan hanyalah Bintang gitu ya, karena sebentar lagi akan memasuki sekolah. Jadi dia itu ingin ada kepastian legalitas, kepastian hukum bahwa Bintang itu adalah anak dari almarhum. Ya kondisi Kang Teddy sih memang kondisinya masih sulit sampai saat ini pun dia masih merintis ya usaha kecil-kecilan, buka tempat makan ya, tongkrongan atau angkringan di Kota Bandung. Tapi memang kondisi saat ini memang sedikit ya sepi ya. Jadi doakan saja bahwa yang terbaik buat Kang Teddy supaya usahanya lancar, itu pun untuk biaya hidup Bintang. Untuk kasus-kasus yang lama ya memang sampai saat ini ya ada yang sudah selesai dan memang belum selesai. Contohnya mengenai kewarisan yang saat ini belum selesai. Adapun yang dulu Kang Teddy pernah masuk mendekam di penjara, itu memang sudah ya namanya juga takdir ya gitu kan. Kita kalau misalkan bicara masa lalu ya itu sebetulnya sudah berjalan ya, nggak perlu kita perdebatkan lagi ke depannya. Ya kalau dikabulkan ya Kang Teddy bersyukur alhamdulillah,
Kenapa? Karena ini kan perkara mengenai kewarisan ini kan sudah hampir 6 tahun ya, belum selesai-selesai. Ya semoga aja ada putusan yang terbaik buat Kang Teddy, sehingga ada kepastian hukum bagi Kang Teddy, bagi Dede Bintang untuk menjadi ahli waris dari almarhum. Harapan terakhir sih tetap ya kami mengupayakan adanya mediasi perdamaian dengan pihak termohon. Bagaimanapun juga masih ada keterikatan persaudaraan, ada kerabat ya antara anaknya dengan kakak-kakaknya, dengan Rizky, dengan Teh Putri, itu masih ada hubungan ya. Bagaimanapun juga kita berdoa supaya ada perdamaian. Ya.